wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Nurulita dari D4 Kebidanan U5 semester 6. Nah, di sini saya akan mempraktekkan asuhan kebidanan dengan manual plasenta. Sebelum kita melakukan manual plasenta, langkah yang pertama kita harus mengevaluasi keadaan umum ibu. Nah, jika keadaan umum ibu kurang baik atau buruk, kita lakukan pemasangan infus dan oksigen. Langkah yang selanjutnya adalah kita harus melakukan informed consent, yaitu persetujuan tindakan pada ibu. Baik ibu, sekarang saya akan melakukan tindakan manual plasenta. Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia. Nah, sebelumnya saya akan memeriksa tekanan darah ibu terlebih dahulu. Langkah yang selanjutnya adalah kita harus memakai APD. Setelah itu kita mencuci tangan 6 langkah. 7 langkah. Keringkan terlebih dahulu, lalu kita pasangkan underpad sebagai alas. Ibu diangkat sedikit pampersnya ya Bu. Yang selanjutnya kita harus mengecek belas ibu apakah penuh atau tidak. Jika misalnya penuh, kita harus melakukan pengeluaran urinnya menggunakan kateterisasi. Nah, tapi sebelumnya ketika kita akan melakukan kateterisasi, kita harus membersihkan vagina ibu terlebih dahulu dengan pulpa hygiene tentunya. Maaf ya ibu ya, dibersihkan dulu vaginanya. Mulai dari labia mayora, labia minora, dan yang terakhir klitoris. Nah, jika sudah bersih vagina ibu, maka kita akan melakukan kateterisasi. Maaf ya ibu ya. Tarik nafas. Tarik nafas. Jika urin sudah keluar, kita tarik secara perlahan. Tarik nafas Bu. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita melakukan manual plasenta. Namun sebelumnya, ketika kita akan melakukan manual plasenta, kita harus memakai handscoon yang panjang dan steril. Jadi memakainya double. Untuk melakukan manual plasenta, kita siapkan bengkok di dekat ibu, lalu kita lihat klemnya. Apabila terlalu jauh pada vagina ibu, kita dekatkan dengan jarak 10 sampai 5 cm. Selanjutnya adalah tangan kiri kita memegang klep seperti ini. Tangan yang kanan menelusuri tali pusat. Setelah tangan kita mencapai kafum uteri, tangan yang sebelah kiri kita pindah ke fundus uteri seperti ini, dipegang. Lalu kita cari bagian mana yang sudah terlepas. Ketika sudah menemukannya, kita sisir menggunakan kelingking. Disisir secara perlahan. Ketika sudah terlepas semuanya, kita genggam plasenta seperti ini. Ditarik keluar. Lalu tangan kita yang kirinya melakukan dorsocranial seperti ini, secara perlahan dikeluarkan. Ketika plasenta sudah terlihat di vagina, tangan kiri kita pindah, sama harus menggenggam plasenta seperti ini, lalu kita putar. Jangan sampai ada selaput plasenta yang tertinggal. Nah, udah, kita masukkan dulu ke dalam bengkok.
Setelah plasentanya lahir, kita lakukan masas sebanyak 15 kali. Searah jarum jam ya. Lalu yang selanjutnya kita harus mengecek plasenta yang menempel pada tubuh ibu nih, bagian maternal namanya. Kita cek menggunakan kasa steril. Kita kumpulkan apakah ada jaringan yang tertinggal atau tidak. Jika sudah lengkap, kita balikan. Nah, lalu yang selanjutnya bagian fetal. Kita buka. Nah, dilihat apakah ada jaringan yang terputus atau tidak. Namun misalnya jika ada bagian plasenta atau jaringan yang terputus, maka berarti ada bagian yang tertinggal pada uterus ibu. Nah, ketika ada bagian yang tertinggal, kita harus segera melakukan eksplorisasi. Nah, setelah selesai, masukkan ke dalam pendil tentunya. Masukkan ke dalam pendil. Dan kita membereskan alat. Dan masukkan ke dalam air klorin. Masukkan semua alat yang telah digunakan dan rendam ke dalam air klorin selama 15 menit. Setelah itu kita merapikan ibu dan bersihkan. Angkat dulu bokongnya, Bu. Bersihkan ibu mulai dari vagina, lalu bagian kaki yang ada darah atau bercak darah, lalu dan memasangkan ibu pampers. Kemudian kita pakaikan ibu baju dan selimuti ibu. Setelah selesai, kita membuka handscoon, masukkan ke dalam air klorin dan cuci tangan 6 langkah. Setelah mencuci tangan, kita keringkan. Setelah mengeringkan, kita cek lagi keadaan umum ibu, apakah sudah membaik atau belum. Seperti tadi ya, kita mulai cek dari tekanan darah ibu, nadi ibu, pernapasan ibu, lalu suhu ibu. Nah, setelah keadaan ibu membaik, kita lakukan pendokumentasian hasil tindakan yang telah kita lakukan. Nah, namun kemudian kita harus lakukan observasi 2 jam setelah melahirkan. Nah, cukup sekian mungkin video praktik asuhan kebidanan dengan manual plasenta. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.